Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, para gengsku semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan soal yang dianggap sulit oleh beberapa orang yang telah disurvei ya, yaitu soal terkait dengan keperawatan komunitas. Sebenarnya ini adalah bagian dari lanjutan dari keperawatan gerontik sebelumnya ya. Jadi kita rangkum menjadi 3 bagian: komunitas, keluarga, dan gerontik. Dan tentunya kita akan bahas di sini dengan sangat mudah agar kalian bisa lebih memahaminya dengan sangat baik ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita memberikan dulu pemahaman umum bahwa kisi-kisi dalam soal komunitas itu tentu ada yang bertanya berapa sih jumlah soalnya. Jumlah soalnya mirip dengan soal gerontik, yaitu kurang lebih 9-12an soal. Kalian bisa catat 9-12an soal dalam ujian kompetensi. Kalau dalam soal kompetensi bidang itu soalnya tidak menentu, hanya saja ini kan gabungan dari beberapa 9 departemen yang ada ya, tentu dengan kesehatan umum dan sebagainya. Yang berikutnya lagi yang perlu kalian ketahui, kalau kalian bisa benar 12 soal seperti itu lumayan. 12-14 soal ya, 9-14an terkadang sampai seperti itu. Tapi kalau kalian bisa benar dengan jumlah itu, alhamdulillah itu sangat baik untuk menunjang kelulusan kalian. Kemudian seperti apa gambaran soalnya? Gambaran soalnya mengajarkan kita bagaimana bisa bermasyarakat, melakukan interaksi antara sesama masyarakat, sesama anggota keluarga. Tentu ini di luar lingkup keluarga, karena kalau keluarga dalam satu rumah, tapi ini bukan hanya dalam satu rumah, tapi secara umum di lingkungan masyarakat itu. Bagaimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita memberikan promosi kesehatan di lingkungan masyarakat yang luas. Kemudian, kenapa sebagian orang menganggapnya ini sulit ya? Sebenarnya tidak cukup sulit sebenarnya ya. Hanya saja belum terlalu familiar untuk soal-soal komunitas yang baru, yang up to date. Yang saya temukan itu di soal-soal komunitas terbaru yang tahun 2019 Oktober kemarin, itu cukup kesulitan peserta dengan diagnosis-diagnosis keperawatan komunitas. Dan itu ada misalnya ketidakmampuan coping misalnya itu ya. Ada juga misalnya terkait dengan diagnosis keperawatan keluarga, itu juga harus kalian pahami baik-baik, karena itu yang familiar yang muncul di ujian kompetensi. Berikutnya, di gambaran umum seperti bagaimana Anda bisa berinteraksi dengan orang lain di masyarakat, kemudian bagaimana Anda bersikap sebagai seseorang yang tentu peduli terhadap lingkungan itu, karena Anda berada di lingkungan masyarakat. Misalnya ada kumpulan remaja yang suka balap-balapan liar. Kalian punya peran di situ sebagai sebagai society control. Jadi memberikan kontrol kepada orang-orang yang tentu melenceng dari kehidupan sosial. Kita langsung saja ya. Ini persembahan dari Ruki tentunya. Oke, pertama kita langsung baca soalnya. Beberapa buruh laki-laki di kawasan pabrik Marmer mengeluh sakit tenggorokan dan sulit menelan. Hasil pengkajian menunjukkan limbah pabrik yang tidak sehat, polusi udara karena asap pabrik. Sebagian besar buruh tidak menggunakan masker dan alat pelindung lainnya ketika bekerja. Apakah topik penyuluhan yang utama diberikan? A. Kesehatan dan keselamatan kerja, B. Bahaya limbah pabrik, C. Penyebab ISPA, D. Dampak polusi udara, dan E. Penggunaan alat pelindung diri. Nah, seperti biasa langsung saja kita terapkan pola Siokal Ruki. Kita bahas dari pertanyaan soal. Ingat, pertanyaan soal di sini atau lead in-nya adalah terkait dengan penyuluhan, topik penyuluhan ya. Berarti materi penyuluhan atau topik penyuluhan yang penting kita berikan ya sebagai seorang perawat komunitas. Dan kemudian kita cari data fokus pada kasus. Kira-kira apa data fokusnya pada kasus? Kita langsung saja. Data fokus pada kasus ini adalah ini. Menunjukkan limbah pabrik yang tidak sehat, polusi udara, dan asap pabrik. Kemudian sebagian besar sebagian besar buruh tidak menggunakan masker ini dan alat pelindung diri. Oke. Saat bekerja. Jadi ini data fokus utamanya. Sebagian besar buruh tidak menggunakan masker dan APD ketika bekerja. Nah, sekarang dia bekerja di mana? Di pabrik Marmer. Tentu ini
kita membayangkan bahwa Marmer itu kan penuh dengan debu, kemudian ini adalah pekerjaan berat yang hampir mirip dengan semen, pabrik semen ya. Tapi pabrik Marmer itu adalah berkaitan dengan dipadatkan sehingga menjadi marmer yang bagus, yang kelihatan, yang bisa digunakan lantai, dinding ya. Sekarang apa topik penyuluhan yang utama? Sekarang kita lihat bagaimana kita melakukan teknik eliminir seperti Palacio Calerucci. Apakah kita melakukan penyuluhan tentang ISPA? Tentu ini tidak, karena ini bukan penyebab utama pada masalah di atas ya. Kalau ini ISPA berarti ini adalah akibat. Jadi kita harus mengatasi apa penyebab dari ISPA ini. Berarti bisa jadi adalah keadaan di mana ada suatu polusi, ada suatu keadaan lingkungan yang tidak baik atau yang kurang sehat. Misalnya ada pabrik semen, pabrik marmer dan seterusnya. Sehingga ISPA di sini tidak tepat untuk kita berikan karena bukan menjadi penyebab dari masalah ini. Jadi yang menjadi akibat ini menjadi akibat ya. Jadi kita hapus saja ISPA ya. Selanjutnya, bahaya limbah pabrik. Kita bisa lihat apakah ini menjadi topik yang utama kita berikan di sini. Tentu bukan hanya limbahnya yang bermasalah, ya. Kenapa? Karena di sini ada juga membahas terkait alat pelindung diri dan seterusnya. Oke, karena sebagian besar buruh tidak menggunakan masker dan APD, ya. Oke, APD lainnya. Jadi B juga kita hapus. Maka tinggal A, C, A, D, dan E. Begitu cara kalian menjawab ya, sehingga sangat mudah untuk kalian menentukan yang mana one best answer-nya. Dampak polusi udara, ini juga dampak polusi udara. Jadi bukan hanya polusinya yang di sini yang dibahayakan, tetapi adalah bagaimana para pekerja ini terlindungi secara keselamatan kerjanya dan kesehatan kerjanya. Yang artinya bukan juga hanya pelindung APD-nya ya, bukan hanya penggunaan APD-nya yang mau diberikan topik penyuluhan, tetapi terkait dengan kesehatan umum dan keselamatan kerja. Makanya yang benar atau yang lulus di soal ini adalah yang menjawab A. Kenapa? Karena di situ juga kita akan membahas bagaimana seorang pekerja pabrik atau buruh itu dia bisa memikul beban, misalnya mengangkat bahan atau beban yang lebih berat dari kekuatan fisiknya, itu juga adalah membahayakan kesehatannya. Makanya saya katakan di sini yang paling tepat adalah yang menjawab A, keselamatan dan kesehatan kerja, atau K3 ya. Jadi soal ini cukup mudah dan ini paling sering berulang saat ujian. Jadi kalian pahami baik-baik. Nomor 2, kita langsung saja bahas. Perawat komunitas melakukan penimbangan berat badan balita ditemani kader posyandu aktif yang berjumlah 4 orang. Berat badan balita dicatat di buku register namun tidak tergambar grafik di KMS. Status gizi kurang 15 balita, gizi lebih 5 balita dari 120 balita yang ada di desa tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah apakah rencana tindakan yang perlu diberikan kepada kader? Pertama A, pengisian KMS. Cara pengisian KMS, kemudian keadaan status gizi sasaran. Yang ketiga adalah C adalah cara mencapai kecakupan 100%, D pentingnya pemantauan berat badan, dan E capaian target posyandu. Jadi di antara sini seperti biasa langsung kita terapkan Palacio Calerucci-nya. Apa pertanyaan soalnya? Rencana tindakan yang perlu diberikan. Ingat, ini jangan kalian terkecoh ya. Yang ditanyakan di sini adalah rencana tindakan yang akan diberikan kepada kader. Ini kader ya. Jadi kader itu adalah orang yang diberdayakan di masyarakat, yang dilatih, yang dididik untuk menjadi perwakilan dari tenaga kesehatan di masyarakat. Ya, jadi jika ada masyarakat yang ingin memberikan pertanyaan, ingin memberikan keluhan tentang kesehatannya, bisa sebagai pintu utama dulu adalah kadernya dulu, kader kesehatan. Nah, sekarang kita cari data fokusnya apa. Data fokus di sini kader posyandu aktif berjumlah 4 orang, oke. Kemudian berat badan balita dicatat buku register namun tidak. Nah, berat badan balita dicatat di buku register namun tidak tergambar. Nah, di grafik KMS-nya. Jadi,
Ini data fokus utamanya, sehingga walaupun di sini dicatat bahwa ada gizi kurang itu 15 balita, gizi lebih 15 balita, tetapi kalau tidak tergambar dalam grafik KMS-nya, kita tidak akan melihat status yang berada di garis merah balita ini berapa orang, gizi buruk misalnya berapa orang, berapa balita di sini. Itu yang lebih berbahaya. Kenapa? Makanya ketika diberikan rencana tindakan kepada kader, tentunya adalah bagaimana cara pengisian KMS-nya tadi. Kenapa? Jangan sampai kadernya dia belum paham mengisi kartu KMS tadi atau mengisi grafik di KMS tadi. Jangan sampai dia tidak paham ke situ. Jadi kalau jawaban B, keadaan status gizi sasaran, ini umum sekali jawabannya ya. Output yang jangka panjang, ini juga jangka panjang, kemudian ini juga jangka pemantauan berat badan, ini sudah dilakukan di sini, makanya kita ketahuan mana gizi kurang dan gizi lebih. Jadi jawaban D dihapus, B, C, D dihapus, dan capaian target posyandu. Ini juga umum sekali jawabannya ya. Hindari jawaban-jawaban yang umum, dan kalau ada jawaban yang lebih deskriptif, itu yang bisa dipilih dan dipertimbangkan sebagai one best answer. Makanya yang paling benar di sini adalah yang menjawab A ya. Oke, saya yakin soal ini sering berulang di ujian dan bisa jadi ketemu nanti ya. Jadi pelajari baik-baik, itu pesan saya. Nah, soal nomor 3 ya. Perawat komunitas sedang berbicara dengan kepala suku yang menolak program KB. Kepada kepala suku beranggapan bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Oke, sebagian masyarakat masih menganggap ini banyak anak banyak rezeki. Ya, memang sebenarnya seperti itu ya, tetapi kita harus mempertimbangkan. Coba kita baca dulu ya. Petugas posyandu sering memberikan penyuluhan tentang KB, namun tidak dapat meningkatkan pasangan usia subur yang akan memasang atau yang akan melakukan program keluarga berencana. Apakah rencana tindakan untuk menangani kasus? Ini pertanyaan soalnya ya, kita langsung saja jawab. Rencana tindakan ya. Rencana tindakan yang akan dilakukan oleh perawat untuk menangani pasangan usia subur ini, supaya banyak yang melakukan KB ya. Jadi apa data fokusnya di sini? Kalau kita sudah tahu pertanyaan soalnya, sekarang apa data fokusnya? Data fokusnya ini, kepala sukunya adalah menolak program KB. Jadi ini data fokusnya, ini yang utama. Jadi sering ketika memberikan penyuluhan KB itu kayak mentok ya, kayak berbicara pada tembok. Jadi ketika diberikan penyuluhan tetap seperti itu juga. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memberikan edukasi kepada kepala sukunya ya. Jadi kalau jawaban ini yang perlu kita lakukan adalah melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di sini karena ini kehidupan bermasyarakat adalah kepala sukunya tadi. Kenapa? Karena kepala sukunya tadi cenderung persuasif atau komunikasinya lebih cepat didengar oleh masyarakat ya, karena ditokohkan atau diikuti di masyarakat itu. Jadi kalau saja tokoh masyarakat dalam hal ini kepala sukunya menolak, bagaimana akan menerima suatu program yang akan diberikan? Jadi akan sia-sia. Jadi yang pertama dulu, bina hubungan saling percaya ke tokoh masyarakat dalam hal ini adalah kepala sukunya. Oke, jadi yang benar di sini adalah yang menjawab D. Nah, benar ya, jadi yang menjawab D. Kita langsung ke soal selanjutnya, tapi mudah-mudahan saya berdoa yang melakukan subscribe di channel ini mudah-mudahan diluluskan. Amin ya robbal alamin. Apakah itu yang akan menghadapi ujian kompetensi atau bahkan yang akan menghadapi soal kompetensi bidang dalam hal ini sebagai calon pegawai negeri sipil. Mudah-mudahan diluluskan juga. Amin ya robbal alamin. Dimudahkan, diberikan kecerdasan untuk menganalisis soal apapun. Amin ya. Itu doa tulus saya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan benar-benar yang subscribe diluluskan. Insya Allah diijabah. Amin. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Kita baca soalnya. Perawat komunitas melakukan home visit. Ditemukan seorang perempuan usia 32 tahun yang menderita seamama. Ia lebih memilih minum air kelapa bakar dan minum rebusan kulit jeruk. Ibu juga pernah mendatangi dukun yang diyakini bisa mengatasi masalahnya tanpa operasi. Nah ini keyakinan ini ya.
Apakah pengkajian yang perlu diperdalam pada kasus? Kita langsung saja jawab ya. Hati-hati, soal ini bisa saja muncul ya. Hati-hati. Makanya pelajari. Apakah pengkajian yang perlu kita lakukan lagi ya pada kasus ini? Karena ketika melakukan home visit seorang perawat komunitas, temukan ada ibu, dia sudah tahu bahwa dia sudah diketahui bahwa dia mama, tapi dia tidak mau berobat. Dia tidak mau melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa hanya dengan meminum air kelapa bakar dan rebusan kulit jeruk itu sudah mampu mengatasi masalahnya. Sekarang, apakah pengkajian yang perlu? Ya, A. Melakukan yang biasa dikonsumsi, menambah makanan yang biasa dikonsumsi, pengkajian terhadap makanan yang biasa dikonsumsi. Apakah ini yang kita perlu lakukan? Kita udah tahu nih, sebagian besar dia minum air kelapa dan kulit jeruk, dan kita tidak tahu riwayat makan yang lain. Oke, yang kedua, keyakinan tentang kesembuhan, persepsi tentang masalah, kemudian faktor culture dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini kita tidak terlalu mengaitkan ke situ, walaupun ada kaitannya, tetapi tidak dibahas dalam kasus. Jangan berandai-andai, langsung saja dihapus. Dihapus. Faktor culture juga dihapus karena di kasus tidak terlalu banyak dibahas juga, maka D dan E dihapus. Tinggal A, B, dan C. Oke, yang mana lagi yang akan kita eliminir atau kita hapus? Makanan yang biasa dikonsumsi. Ini makanan yang biasa dikonsumsi dibahas di kasus, ya. Apakah perlu kita perdalam di sini? Saya kira cukup ya, karena dia sudah jelaskan beberapa makanan penting yang dia perlu konsumsi, sehingga meyakini bahwa dia bisa sembuh dengan itu. Maka tinggal B dengan C, keyakinan tentang kesembuhan. Apakah itu yang perlu kita kaji? Atau persepsi tentang masalah? Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau keyakinan tentang kesembuhan, orang tanpa berobat, saya yakin saya akan sembuh. Itu keyakinan, ya. Itu juga bisa dianggap sebagai keyakinan. Saya yakin saya minum air kelapa, saya akan sembuh. Tapi itu apakah akan mengatasi masalahnya? Tentu tidak. Nah, persepsi terhadap masalah ini yang harus kita kaji. Apakah dia paham terkait dengan CA mamanya? Ya. Apakah dia paham apa bedanya CA dengan tumor? Tumor dengan kanker? Jangan-jangan dia tidak paham. Nah, apakah dia paham bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan si mama bisa saja kemoterapi ujungnya kalau dia tidak segera ditangani? Ini persepsi terhadap masalah. Makanya yang benar di sini adalah yang menjawab C. Makanya selamat yang menjawab C, itulah yang lulus di soal ini. Hati-hati dengan soal ini, bisa saja akan muncul lagi. Ya. Oke, saya yakin dengan penjelasan seperti ini, saya yakin kalian akan mudah memahaminya. Oke, kita jawab ke soal nomor 5 ya pada kesempatan kali ini. Kita baca dulu soalnya. Perawat komunitas mengunjungi perempuan usia 55 tahun, mengeluh sudah 4 hari pandangan mata kabur, mengeluh jantung berdebar-debar. Ia sering pusing dan leher belakang tegang. Hasil pengkajian tekanan darah 170/90, frekuensi nadia 66 kali per menit, sertanya 3 detik. Ia tinggal di pesisir laut bersama anaknya. Oke, apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan? Ingat, pertanyaan soalnya adalah tindakan keperawatan. Oke, langsung saja ya. Tindakan keperawatan. Sekarang kita cari apa data fokusnya. Data fokusnya di sini apa? Mata kabur, pandangan mata kabur, mengeluh jantung berdebar-debar. Dia rasa jantungnya atau dadanya itu berdebar-debar. Sering pusing dan leher belakang tegang. Oke. Ya. Kemudian apa lagi? Ini. Tinggal di pesisir. Jadi di pesisir laut ya. Kita bisa bayangkan kira-kira orang yang tinggal di pesisir laut itu apa? Apakah kita akan memberikan tindakan keperawatan melakukan olahraga teratur? Ini penting, tetapi tidak urgent dilakukan di sini, ya. Makanya ini dianggap salah. Makanya kita hapus jawaban B. Oke, mengkonsumsi susu sebelum tidur ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa meringankan kalau orang ini kan usia lansia ya, 55 tahun.
Ini soal gerontik rasa komunitas juga, karena terkadang campur-campur seperti itu. Jadi pahami saja substansi atau data fokus dari kasusnya. Jadi sebelum tidur itu berguna untuk agar tidurnya bisa nyenyak. Kemudian ini juga dihapus karena bukan itu masalahnya yang ada dalam kasus. B dengan C dihapus. Kemudian mengkaji berat badan pasien. Apakah penting? Sebenarnya penting juga, tetapi tidak dibahas secara rinci atau detail di kasus. Maka B, C, dan E sudah dihapus. Tinggal A dengan D. Apakah mengurangi stres? Nah, ini lazim dan umum sekali jawabannya. Padahal ini penting, tapi umum ya. Bukan ini sebenarnya masalahnya. Tetapi apa? Membatasi konsumsi garam. Ini yang benar. Kenapa dia harus membatasi konsumsi air garam? Konsumsi garam atau natrium. Kenapa? Karena pasien ini tinggal di pesisir laut. Ini masalahnya. Makanya yang benar di sini adalah yang menjawab D. Oke, untuk soal ini cukup sekian ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti di soal nomor 6 pada tayangan selanjutnya. Oke, stay tune di channel ini dan tentunya di Ruki. Saya berdoa semoga yang menyaksikan semua ini bisa lulus 100%. Amin ya robbal alamin. Oke, thank you gengsku. Sampai jumpa.